Nia, Ariofa, Ahya, Naura, Rafaela, Dinda, Zaila, Ainia, Aisafa, Andita. Jadi semua ya. Baik. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini ialah tentang toharoh bersuci dalam Islam. Sebelumnya sudah pernah tahu apa itu toharoh? Sudah. Baik. Adapun yang akan menjadi pembahasan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, keutamaan toharoh. Toharoh itu adalah bersuci. Kemudian yang kedua, definisi dan hukum toharoh itu. Terus kemudian yang ketiga, tingkatan najis dan penyucian. Oke, kita masuk ke keutamaan bersuci. Ini lalu Bapak sudah jelaskan pengertian tentang toharoh. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang keutamaan bersuci. Pembahasan keutamaan bersuci itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Di dalam potongan ayat tersebut yang berbunyi, ayat sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sekarang aku bacakan artinya. Ya. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan. Oke. Jadi dari Al-Quran ini mengatakan bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat, terlebih lagi orang-orang yang menyucikan diri. Contoh, kita kalau misalnya kita ingin bertemu dengan orang yang kita cintai, pastinya kita akan berpenampilan yang bagus, yang baik, yang menarik, betul. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang rapi, terlebih lagi orang-orang yang menyucikan diri. Karena apa? Karena disinilah menjadi penentu apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Yang pertama itu adalah menyucikan diri, atau yang disebut dengan toharoh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke definisi toharoh. Coba Dinda bacakan. Definisi toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci dari kotoran. Secara istilah syariat adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis agar diperbolehkan melaksanakan ibadah. Oke. Seperti yang di awal Bapak jelaskan tadi, toharoh adalah bersih atau suci dari kotoran. Nah, jadi kalau kita sudah bersih, kemudian kita suci dari kotoran, itu kita sudah bisa disebut dengan toharoh. Itu menurut bahasa. Tetapi kalau menurut istilah syariat, toharoh adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis agar diperbolehkan melaksanakan ibadah. Nah, jadi itulah yang Bapak sampaikan tadi, bahwa toharoh ini fondasi utama atau kunci utama sebelum kita itu melaksanakan ibadah. Jadi jika kita di dalam diri kita ini masih bisa dibilang belum bersuci atau belum melaksanakan toharoh, maka ibadah kita sia-sia. Pertama, kita ingin berwudu, tentunya kita harus suci. Betul. Kita mau berpuasa, tentunya kita harus suci. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apakah orang perempuan yang lagi haid apakah dia boleh beribadah? Karena apa? Ada yang tahu? Iya, karena dia sedang berhadas, dalam artian dia belum suci. Nah, oleh karena itu, maka dia harus toharoh terlebih dahulu, baru dia bisa melaksanakan ibadah. Oke, sampai di sini paham? Paham. Begitu kita lanjut ke hukum toharoh. Nah, ini yang menjadi pembahasan penting kita, bahwa hukum toharoh itu adalah wajib. Nah, wajib itu bagi siapa? Apakah wajib itu
Misal di sini ada bekas kecil anak bayi, contoh ya. Nah, jadi cara bersihnya itu tidak harus kita ambil air banyak kita basuh, itu nggak perlu. Untuk beribadah maka itu harus dibasuh dengan ekstra. Nah, cara basuhnya seperti apa? Yang pertama itu basuh 7 kali dengan air bersih atau disebut dengan apa? Disetuh ya. Disetuh dengan 7 kali dengan air bersih. Kemudian salah satunya dicampur debu dan tanah. Ini yang Bapak bilang tadi, disetuh dengan 7 kali basuhan. Nah, tidak cukup hanya disiram pakai air ataupun dipercikan, karena ini disebut dengan najis yang paling ikatannya itu paling berat, najis mughalladz. Sampai sini paham? Ya, baik. Coba sebelum Bapak simpulkan, siapa yang berani menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi kita pada pagi hari ini mengenai tingkatan najis, mengenai toharo? Ya, nggak bisa. Ya, cukup jelaskan saja ada berapa tingkatan najis dan kemudian bagaimana cara membasuhnya. Ada yang bisa? Gimana? Kamu? Ya. Iya, silakan sini berdiri. Silakan berdiri menghadap teman-temannya ya. Jadi menurut simpulan dari saya, Iya. itu secara bahasa berarti bersih atau suci dari segala kotoran. Sementara secara istilah ialah bersih dari segala hal yang najis, bersih dari segala hadas, najis ataupun kotoran. Untuk tingkatan najis itu ada 3. Yang pertama mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Mukhaffafah itu ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya ialah cukup memercikan air ke tempat air kencing tersebut. Lalu mutawassithah itu ialah najis sedang. Mutawassithah itu seperti kotoran, darah, bangkai hewan. Untuk cara mensucikannya itu caranya itu dengan Dibasuh dengan air yang mana? dibasuh dengan air yang mengalir sehingga warnanya, baunya, dan rasanya hilang. Dan yang terakhir itu najis mughalladz. Najis mughalladz itu adalah segala hal seperti air liur, kulit, atau kotoran anjing dan babi. Itu cara mensucikannya ialah membasuh sebanyak 7 kali, yang dimana salah satu basuhannya itu dicampur dengan tanah ataupun debu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Naura. Ya, jadi itulah tadi kesimpulannya bahwa tingkatan najis itu ada 3, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladhah. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Boleh, silakan. Saya akan bertanya tentang toharo. Iya, silakan. Apakah laki-laki yang mengeluarkan manis secara tidak sengaja, Gimana? laki-laki yang mengeluarkan manis secara tidak sengaja itu dihukumi untuk wajib mandi wajib atau tidak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Apabila laki-laki mengeluarkan air manis secara tidak sengaja, pertanyaannya apakah harus mandi wajib atau tidak? Jawabannya harus. Apapun itu alasannya, ya, mau disengaja atau tidak disengaja, jika dia sudah keluar, maka itu disebut
jika kita beribadah nih, tahu-tahu ternyata di daerah tubuh kita atau pakaian kita itu ada sedikit kotoran, contoh kotoran cicak. Nah, itu kalau kita tidak tahu, tetapi kita sudah melaksanakan ibadah tersebut, itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tetapi jika kita sudah tahu ada, walaupun dia kecil, itu harus tetap dibersihkan. Karena segimanapun itu tetap disebut dengan kotoran. Apalagi hal mengeluarkan mani ya. Jadi itu jawabannya harus mandi wajib. Ya, cukup.